Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hadis Tarbawi yang berjudul Mimbar sebagai Media. Inilah hadis tersebut. An Abi Hazimidni Dinari anna rijalan atau sahlabna Sa'dis Sa'idiyah wa qad amtaro fi al-minbari mimma uduhu fasa'aluhu andalika faqala wallahi inni la'arifu mimma huwa walaqad ra'aituhu awwala yaumin wudi'a wa awwala yaumin jalasa alaihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila fulan amra'atin min al-ansor qad sammaha sahlun muri wula maki an-najjaro an ya'mala li a'wadan ajlisu alaihinna idza kalamtu annas fa'amarathu fa'amilaha min tarfa'i al-hobati thumma ja'a biha fa'arsalat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'amara biha fawudi'at hahuna summa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shalla alaiha wa kabbara wa huwa alaiha summa raka'a wa huwa alaiha summa nazala al-qahqara fasajada fi asli al-minbari summa ada falamma faraha a'bal ala annas faqala ayyuhan nas innama sonatu hada lita'tammu wa lita'allamu sholati. Inilah kosakata atau mufrodat. Yang pertama, amtaro itu berdebat. Al-Kirmani yang artinya mereka ragu atau sak. Yang kedua, mimma uduhu dari kayu apa. Yang ketiga, awadan kayu-kayu yang dibikin mimbar. Yang selanjutnya, mintar torfa'i al-hobati kayu hutan yang lurus panjang sama dengan al-ans yang itu al-torfa'i. Yang selanjutnya nazalal qahqara turun mundur ke belakang. Yang selanjutnya fi aslil minbar di bawah mimbar. Lita tamu agar kalian mengikuti aku.
Yang kedua, terjemahan dari Abu Hazim radhiyallahu an, ada beberapa orang datang menemui Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an memperdebatkan mimbar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari kayu apa dibuatnya? Mereka bertanya Sahal tentang hal tersebut. Sahal berkata, demi Allah sungguh saya mengetahui dari kayu apakah mimbar itu dibuat. Saya melihat hari pertama mimbar itu diletakkan dan aku juga melihat hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menemui seorang perempuan dari sahabat Ansor yang disebutkan namanya oleh Sahal. Perintahlah budakmu, tukang kayu itu agar membuatkan aku mimbar dari kayu yang akan aku pakai duduk di atasnya untuk berbicara di hadapan manusia. Wanita itu perintah kepadanya dan dikerjakan tugas itu dengan mengambil kayu yang lurus di hutan, kemudian ia datang membawanya. Mimbar itu dikirim oleh wanita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau perintah ditempatkan di sini. Ini yang selanjutnya terjemahan ya. Kemudian aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bertakbir di atas mimbar itu dan rukuk di atasnya. Kemudian beliau turun mundur bersujud di bawah mimbar, kemudian kembali lagi. Ketika selesai sholat, beliau menghadap manusia dan bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari sholatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penjelasan atau syarah hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan bahwa Nabi selalu menggunakan mimbar, tempat menyampaikan khutbah maupun tempat pembelajaran berlangsung. Mimbar adalah salah satu sarana penting dalam pembelajaran. Abu Hazim atau 140 Hijriah, seorang tabi'i, meriwayatkan bahwa ada beberapa orang mendatangi Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi memperdebatkan tentang mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat dari apa? Hanya saat di antara sahabat yang masih ada pada waktu itu yang mengetahui tentang mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimbar Nabi dibuat dari kayu. Terjadi sekitar pada tahun 8 Hijriah. Dibuat terdiri tiga tingkat tangga atau ambal sampai pada masa Marwan, seorang khalifah. Masa Muawiyah ditambah menjadi 6 tingkat tangga dari bawah karena jemaah yang lebih besar jumlahnya. Yang keempat, pelajaran yang dipetik dari hadis.
Yang pertama, boleh tempat sholat imam lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya karena ada hajat seperti pembelajaran dalam pengajaran. Jika tidak ada hajat makruh hukumnya. Yang kedua, boleh melangkah 1-2 langkah dalam sholat karena ada hajat atau 3 langkah lebih asal tidak berturut-turut. Yang ketiga, sunnah menggunakan mimbar atau tempat yang lebih tinggi sebagai mimbar dalam khotbah atau sesamanya. Yang terakhir, boleh sholat dengan niat pembelajaran bagi murid-muridnya. Yang kelima, biografi singkat perawi hadis sahabat. Yang pertama, Abu Hazim Salamah bin Dinar al-Mahzumi, disebut juga Al-A'raj. Ia seorang tabi'i yang alim di Madinah dan juga sebagai hakim dan syekhnya seorang Zaid dan Abid. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah kirim utusan agar datang kepadanya. Khalifah berkata, jika engkau menghendaki sesuatu, datanglah kemari. Abu Hazim menjawab, aku tidak memerlukan apa-apa. Ia meriwayatkan hadis dari Sahan bin Sa'ad, wafat pada tahun 140 Hijriah. Yang kedua, Sahal bin Sa'ad al-Asaidi al-Ansori al-Khazraji, panggilannya Abu Abbas. Dia dan ayahnya keduanya sahabat. Semula namanya Hazan, kemudian diganti Sahal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya pada saat Nabi wafat 15 tahun. Kemudian hidup panjang umur sehingga bertemu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi, wafat pada tahun 88 Hijriah dalam usia lebih 100 tahun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.